Makin panas, wayang Gus Miftah. Inilah 3 berita politik terbaru hari ini. Berita pertama, ahli pidana. Wayang Miftah memenuhi unsur pidana, penghinaan SARA, dan Undang-Undang ITE. Ahli pidana Dr. Muhammad Taufik SHMH mengomentari pementasan wayang kulit yang diselenggarakan Gus Miftah di Kompleks Pondok Pesantren Ora Aji di Dusun Tundan, Desa Purwomartani, Kalasan Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagaimana yang berkembang, video pentas wayang kulit yang menampilkan sosok wayang yang mirip Ustadz Khalid Basalamah tersebut berujung hujatan dari warganet karena dinilai tidak hanya menghina Ustadz Khalid, tapi juga telah menghina Islam. Dr. Taufik menyampaikan bahwa lakon yang dibawakan di kalangan warseno slang tersebut mendiskreditkan ras, terutama Arab dan agama Islam. Selain itu, wayang yang ditampilkan mengutip ayat-ayat, tetapi dengan cara permusuhan. Menurutnya, hal itu sudah masuk penghinaan terhadap SARA. Itu sudah memenuhi pasal 156A. Apa itu? Penghinaan terhadap agama atau kelompok yang dianut di Indonesia. Dan salah satunya, itu adalah Islam. Karena di situ personifikasinya jelas yang digambarkan ada orang Arab pergi ke Sarkembang, tempat pelacuran. Jadi, itu penghinaannya. Sangat terbukti dan sangat mudah begitu loh, kata Dr. Taufik pada panjimas.com, Senin 21 Februari. Jadi, apa yang dilakukan oleh Miftah dan kawan-kawan itu menurut saya 2 hal. 1, ia tidak paham tentang yang namanya kritik dan penghinaan. Yang kedua, sama sekali tidak cerdas, tuturnya. Ditambahkan Dr. Taufik dalam pemaparan lain yang diunggah di kanal YouTube pribadinya, gelaran wayang oleh Miftah tersebut telah memenuhi unsur pasal 156A sebagaimana disebutkan di atas dengan ancaman 5 tahun. Dan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ancaman 6 tahun dan denda 1 miliar. Menurutnya, hal itu merupakan penghinaan yang sifatnya absolut, bukan delik aduan. Kasus Ustadz Khalid Basalamah yang dipolisikan. Meski mengeluhkan tentang kondisi hukum di Indonesia yang dinilai tidak mempersoalkan individu atau kelompok yang menghina Islam, Dr. Taufik ingin meluruskan bahwa apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah tentang wayang yang akhirnya berujung pelaporan oleh Persatuan Pedalangan Indonesia Perpadi ke Bareskrim Mabes Polri tersebut. Apa yang disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalamah tersebut tidak terdapat unsur pidana. Menurutnya, unsur pidana harus meliputi 3 hal: mens area atau niat formal dan material. Dari 3 hal itu, yang terbukti hanya mengatakan bahwa wayang itu yang namanya sebaiknya kalau punya dimusnahkan. Tapi tidak ada ajakan memusnahkan wayang orang lain, katanya. Menurutnya, yang masuk ke pidana yaitu jika seorang mengajak memusnahkan wayang orang lain dan kemudian menjadi perusak wayang di mana-mana. Dr. Taufik kemudian memberikan sebuah contoh keyakinan yang dijalankan di lingkung keluarganya. Sama halnya, saya seorang muslim mengatakan kepada anak-anak menantu dan cucu saya, kamu tak boleh loh mengucapkan agama apa namanya selamat hari agama ini. Kamu nanti kafir. Itu kan hak saya, dan itu diperbolehkan keyakinan agama saya, ujarnya. Berita kedua, Ganjar bela wayang, malah disindir netizen soal wadas. Wayangnya polisi, dalangnya ngumpet. Polemik wayang yang membawa nama penceramah Ustadz Khalid Basalamah belum juga reda. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga ikut angkat bicara. Lewat akun Twitternya, Ganjar Pranowo mengunggah video yang mengutarakan pembelaannya terhadap wayang. Dalam video tersebut, Ganjar Pranowo menyebut wayang harus dipertahankan sampai kapanpun. Wayang sampai kapanpun akan kita pertahankan, tutur Ganjar. Ia pun lantas menyindir Ustadz Khalid Basalamah yang belakangan ramai diberitakan media hendak memusnahkan wayang. Jadi, kalau ada yang bilang wayang suruh dibakar itu, ya, diajari wayangan dulu, tutur Ganjar. Lebih jauh, Ganjar menyebut bahwa wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai Masterpiece of Oral dan Intangible Heritage of Humanity. Wayang kulit telah diakui UNESCO, atau karya kebudayaan yang mengagungkan di bidang cerita narasi dan warisan budaya yang indah dan berharga, tulis Ganjar pada caption postingan Twitternya. Sontak,
Video postingan Ganjar ini di-retweet dan disukai ratusan kali oleh netizen. Beberapa warganet tampak mendukung pernyataan Ganjar. Namun yang menarik adalah banyak netizen yang menyindir soal Wadas dalam kolom komentar postingan tersebut. Fokus Wadas saja dulu, Pak. Komentar salah satu netizen. Pak, di Wadas ada dalangnya nggak? Sahut netizen lain. Ada juga netizen yang menyindir pernyataan Ganjar dan mengaitkan soal kasus Wadas. Di Wadas, wayangnya polisi, dalangnya ngumpet. Sindir netizen. Kata netizen lain, Iman Sutioko, seolah-olah ingin bela budaya, tapi lupa kasus kekerasan di Wadas bukanlah budaya asli Indonesia, melainkan pesanan para kapitalistik. Berita ketiga, Gus Nur tantang Gus Miftah. Saya tunggu videomu, Gus. Berani, kamu pahlawan. Ceramah agama Suginur Raharja, atau kerap disapa Gus Nur, merespon wayang Gus Miftah yang menjelekkan Ustadz Khalid Basalamah. Gus Nur menantang Gus Miftah untuk bikin video wayang berikutnya. Tapi yang diulas dan dibahas adalah kritik kebijakan rezim Jokowi. Berani nggak Gus Miftah? Begitu, tantang Gus Nur. Gus Nur heran, kok bisa-bisanya Gus Miftah merendahkan Ustadz Khalid Basalamah segitunya dalam pentas wayang. Kagak bela Ustadz Khalid Basalamah. Gus Nur mengaku tak membela Ustadz Khalid Basalamah soal wayang. Sebab bagi Gus Nur, wayang tidak usah diharamkan lah. Kan wayang juga bisa jadi media dakwah dan syiar Islam. Saya tidak bela Ustadz Khalid, tapi ya tak boleh dipermalukan, diperlakukan serendah itu. Jelas Gus Nur. Nah, Gus Nur tak sepakat cara Gus Miftah yang melecehkan Ustadz Khalid Basalamah melalui pentas wayang. Urusan haramkan wayang saja, kamu hajar Ustadz Khalid. Seperti serendah itu, jelas Gus Nur. Gus Nur tantang Gus Miftah untuk membuat video wayang, namun dengan topik kritik kebijakan rezim Jokowi. Ditunggu video yang lain, Gus. Kalau Gus Miftah mau menerima tantangan ini, kata Gus Nur, sangat menarik, sebab yakinlah tak bakalan habis topik dan isunya. Rezim Jokowi sudah banyak deretan pembohongnya. Dulu janji ini, itu, nyatanya zong. Saya tunggu Gus, video wayang berikutnya yang soroti ketidakadilan rezim. Jangan cuma sentimen Wahabi saja, ente serang dengan wayang yang begitu rendah. Coba Gus, kalau mau nggak akan kehabisan bahan wayang. Jelas Gus Nur menantang. Gus Nur mencontohkan beberapa topik yang bisa dipakai untuk kritik rezim Jokowi dalam pentas wayang, diantaranya janji buyback Indosat, janji mobil SMK, janji uang 11 triliun rupiah, janji roketkan pertumbuhan ekonomi sampai 7%. Tak tunggu videomu, apa berani? Misalnya ini, Jokowi, ini kamu maka kamu pahlawannya, ujar Gus Nur, memperagakan peran dalang dan wayang. Jadi, kalau Gus Miftah mau menerima tantangan dan membuktikan berani bikin pentas wayang dengan kritik rezim, maka Gus Nur mengakui kualitas Gus Miftah. Itu gentleman kamu. Kami itu hebat. Bahkan kalau berani pasang foto Kiai Haji Ma'ruf Amin di wayang. Kalau nggak berani kurang ajar ke Ma'ruf Amin, ya pakai sarkasme yang lembut saja, ujar Gus Nur.